Udah mulai. Hari ini kita enaknya cerita apa ya? Nah, dari kamar Bubidan, saya mau cerita hari ini saya punya kisah. Ada satu pasien saya yang mengeluh mual muntah saat hamil. Menurut kalian mual muntah itu normal nggak? Nah, ini saya baca dulu ya pertanyaannya ya. Dari Ibu A. Bu, usia kehamilan saya saat ini 8 minggu, tapi saya tidak selera makan. Apa yang harus saya lakukan agar saya selera makan? Oke, saya jelaskan kepada kalian. Masa kehamilan merupakan masa yang diidam-idamkan oleh setiap wanita dan juga pria ya. Pasangan kita juga pasti berbahagia, senang sekali dengan adanya kehamilan kita. Kenapa? Karena banyak pasangan juga yang menunggu kehamilan itu justru sampai bertahun-tahun, belum tentu hamil, ya kan? Nah, ketika kehamilan ini ada pada diri kita, maka yang harus kita lakukan yang pertama sekali, kita harus pahami perubahan-perubahan yang terjadi selama hamil gitu. Jadi misalnya perubahan yang terjadi itu kita lebih banyak berludah. Nah, nanti dalam segi medis saya akan jelaskan. Kemudian kita lebih sensitif terhadap sesuatu, tiba-tiba mellow, bukan Melly Goeslaw ya, mellow. Nah, terus menginginkan sesuatu yang berbeda di luar biasanya. Kemudian perubahan lain juga terjadi secara fisiologis ya, perubahan berat badan. Kemudian selain berat badan tuh bisa naik, justru bisa turun juga. Nah, ini biasa terjadi pada 3 bulan pertama. Kenapa? Karena terjadi perubahan estrogen, jadi hormonnya itu tidak stabil. Karena ada peningkatan beta HCG di dalam tubuh kita dan estrogen yang mempengaruhi sistem pencernaan kita. Nah, jadi kita bawaannya itu mual, kemudian asam lambung meningkat. Nah, terus saya lihat lagi nih ya. Nah, mual muntah itu biasanya akan reda, akan berhenti setelah 12 minggu. Ini secara umum lazimnya ya. Tetapi banyak juga ibu hamil justru dia nggak berhenti sampai 6 bulan, 7 bulan juga sama. Nah, saya mau sharing tentang saya sendiri. Saya ketika hamil itu kesulitan untuk makan, cium bau nasi itu kayaknya sulit banget. Kemudian tidak selera makan terhadap sesuatu makanan, dan mungkin hanya makanan tertentu yang saya mau yang belum tentu dibutuhkan oleh janin dan dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mempengaruhi persalinan, mempengaruhi kehamilan kita dan persalinan nanti. Jadi saya mau kasih tahu ke kalian yang hamil saat ini kemudian ngerasa aduh kayaknya berat banget nih hamil, nggak usah takut, itu semua akan terlalu dan dilalui dengan baik gitu. Nah, saya baca lagi ya yang lain. Kira-kira apa penyebab hiperemesis gravidarum atau mual muntah yang berlebihan? Nah, penyebab terjadinya hiperemesis gravidarum itu belum jelas diketahui. Sampai saat ini diduga karena beta HCG yang meningkat di dalam tubuh dan estrogen yang mempengaruhi sistem pencernaan. Nah, faktor-faktor lain yang mempengaruhi hiperemesis salah satunya adalah hipersensitivitas dari tubuh kita sendiri. Nah, saya punya pengalaman tentang masa kehamilan. Saya ibu dari 3 anak. Pada saat hamil pertama, saya mual muntah sampai umur 6 bulan. Nah, sampai umur kandungan saya 6 bulan atau 24 minggu full nggak bisa makan, terus ngelihat makanan juga nggak selera. Tapi satu hal yang saya lakukan adalah saya tetap minum susu
untuk ibu hamil, saya tetap makan ikan walaupun rasanya bau amis dan aduh nggak sanggup tuh nelennya. Tapi balik lagi, kita harus berpikir bagaimana caranya untuk janin kita dan kesehatan kita sendiri. Karena yang melalui proses persalinan itu bukan hanya bayinya, tapi kita juga melalui proses tersebut. Dan setelah persalinan kita akan melalui proses nipas gitu. Jadi ibunya sendiri harus kuat. Nah, faktor lain penyebab hiperemesis itu diduga karena hamil anggur. Nah, atau yang disebut dengan mola hidatidosa. Nah, jadi mola hidatidosa ini juga mempengaruhi kondisi ibu untuk mual atau muntah secara berlebihan. Nah, jadi kita akan bahas nanti khusus tentang hamil anggur ya, spesial. Nah, kemudian ada beberapa ibu juga datang ke kamar Bu Bidan cerita, saya suka makan tapi maunya kerupuk, gimana dong? Nah, saya kasih tahu nih buat teman-teman, kalau misalnya kita mikiri diri kita aja, mungkin apapun yang kita makan tanpa disortir sih boleh ya. Tapi kita harus pikirkan juga status gizi daripada janin kita, karena untuk membuat bayi kita cerdas, itu 9 bulan pertama dalam kehidupannya itu dimulai dari masa hamil. Nah, setelah itu nanti pada saat lahir 5 tahun itu disebut dengan golden age. Nah, saya sampaikan kepada kalian, ketika mual muntah terjadi, apakah itu normal? Normal sepanjang Anda bisa mengatasinya dengan baik. Normal sepanjang keadaan umum Anda juga baik. Normal sepanjang Anda masih bisa beraktivitas dan tidak terganggu dengan aktivitas Anda yang lain. Tapi kalau Anda sudah mulai dalam kesadaran yang menurun, kemudian kondisi berat badan juga menurun drastis, kemudian kulit juga turgornya tidak baik, kemudian kita sudah dalam keadaan tidak sadar, bahkan kita keadaan mata yang sangat cekung, lesu. Nah, maka kita perlu memeriksakan diri ke petugas kesehatan, terutama ke bidan, karena saya kamar Bu Bidan, kemudian ke dokter, bisa juga ke rumah sakit atau ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Nah, saya akan menjelaskan tanda-tanda hiperemesis. Tanda-tanda hiperemesis gravidarum yang pertama, mual muntah lebih dari 4 kali sehari ya, tanpa sebab apapun. Jadi tanpa sebab apapun itu misalnya pada saat gosok gigi itu kan ada rangsangan ya, sehingga bisa menimbulkan mual muntah. Nah, ini mual muntahnya tanpa sebab. Jadi benar-benar pure dari dalam tubuh yang menginginkan terjadinya mual muntah. Nah, kemudian pusing, kemudian berat badan turun drastis, kemudian tekanan darah menurun, kulit terlihat pucat dan dehidrasi atau kering. Nah, ini yang paling sering, pingsan. Apa yang harus banyak ibu hamil punya keluhan pingsan saat hamil. Nah, ini merupakan hal yang normal terjadi karena terjadi berbagai perubahan pada ibu hamil. Jadi mulai dari sistem kardiovaskuler, kemudian detak jantung kita lebih cepat, kemudian jumlah darah di dalam tubuh juga bertambah 30-50%. Pembuluh darah kita pun membesar sehingga terjadi tekanan darah yang menurun secara bertahap sementara waktu. Nah, tubuh kita akan mengalami penyesuaian sehingga di awal-awal mungkin ada ibu hamil yang dia bisa pingsan tiba-tiba. Tetapi bisa kita atasi dengan cara mengkonsumsi zat besi yang banyak gitu. Nah, kemudian pingsan dapat terjadi pada saat otak kita tidak cukup menerima aliran darah
dan oksigen ke dalam otak kita. Nah, beberapa kondisi yang bisa menyebabkan kita merasa pusing dan ingin pingsan biasanya kalau ibu hamil itu dia berdiri, jadi berdiri dari duduk terlalu cepat. Nah, jadi saat duduk darah kita kan banyak berkumpul di daerah ekstremitas bawah atau kaki ya. Sehingga kalau kita langsung berdiri, aliran darah dari kaki kembali ke jantung itu tidak dapat langsung disalurkan dengan cepat karena perubahan yang terlalu cepat. Nah, jadi pada saat ini tekanan darah itu bisa menurun sehingga kita bisa merasa bisa pingsan, ingin pingsan gitu ya. Nah, hal itu juga bisa terjadi kalau kebalikannya, kita berdiri terlalu lama, kemudian darah berkumpul di kaki. Kemudian juga ada vasovagal sinkop atau kondisi ini yang sering terjadi karena kita sering batuk, sering buang air kecil atau buang air besar, sehingga menyebabkan turunnya tekanan darah dan detak jantung, sehingga kita merasa pusing dan juga ingin pingsan. Nah, yang berhubungan dengan kehamilan tadi yang saya jelaskan adalah hiperemesis gravidarum. Jadi kurang makan, kurang minum. Saat kita kurang makan, gula darah kita juga ikut menurun. Sehingga kita bisa mengalami hipoglikemi atau gula darah rendah. Keadaan inilah yang membuat kita merasa pusing dan ingin pingsan. Nah, juga dehidrasi. Juga ada anemia yang membuat kita merasa gampang pusing dan pingsan. Gitu. Ibu hamil sangat rentan mengalami kekurangan zat besi. Nah, itulah sebabnya kenapa ibu hamil itu gampang pingsan. Jadi karena saat hamil tubuh ibu itu memproduksi darah lebih banyak untuk mendukung pertumbuhan bayi. Kekurangan zat besi saat hamil karena pola makan yang kurang sehat itu biasanya penyebab umum terjadinya anemia atau disebut juga dengan kurang darah saat kehamilan. Nah, itu biasa paling sering ya disampaikan oleh masyarakat ya, bahwasannya merasa kurang darah dan lain-lain. Nah, secara umum gejala anemia yaitu pusing, kemudian sulit konsentrasi, sesak napas, dan kemudian denyut jantung berdebar lebih cepat. Umumnya ibu hamil mengalami anemia kekurangan zat besi yang ringan. Nah, tapi kalau dia mengalami kekurangan zat besi yang berat, juga akan mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Jadi zat besi itu diperlukan untuk pertumbuhan otak daripada bayi atau janin, juga tenaga ibu nanti saat akan melahirkan. Nah, ibu yang kekurangan zat besi saat melahirkan, dia biasanya akan mengalami anemia perdarahan saat persalinan. Kemudian kalau ke bayinya biasanya pertumbuhannya terhambat atau BBLR. Bahkan dalam kasus yang berat, anemia pada ibu hamil merupakan salah satu penyebab lahirnya bayi prematur. Nah, jadi seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, biasanya kebutuhan zat besi juga semakin meningkat. Perlu diketahui juga risiko anemia karena kekurangan zat besi itu biasanya lebih tinggi terjadi pada ibu yang memiliki kehamilan kembar, hamil anak kedua dalam waktu berdekatan, kemudian hamil saat usia muda, hingga dia pernah anemia sebelum masa hamil. Jadi itu salah satu faktor risiko terjadinya anemia. Kebutuhan mineral juga harus dipenuhi untuk mengkonsumsi makanan kaya protein seperti zat besi dan juga asam folat. Sayuran berwarna hijau juga merupakan sumber zat besi. Apa yang harus dilakukan bila kita mengalami hiperemesis gravidarum? Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering. Jadi kalau keluar, habis kita makan 5 suap keluar, maka Anda harus masukkan kembali 5 suap. Kalau keluar 3 suap, masukkan 2 suap. Jadi kita memang harus punya
keinginan dari dalam diri kita sendiri bahwasannya kita ingin supaya hiperemesis ini berlalu dengan kondisi tubuh kita yang semakin baik. Nah, kalau nggak ditangani dengan baik, hiperemesis ini juga akan menimbulkan risiko buat pertumbuhan janin kita. Nah, risikonya itu bukan cuma janin kita itu jadi pertumbuhannya terlambat, tapi juga bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya selama dalam kandungan kita atau kehamilan kita. Tadi saya sudah sampaikan makan dan minum sering selama masa kehamilan. Kemudian yang kedua, mungkin kita bisa mencoba obat-obatan tradisional dengan cara minum jahe, air jahe, atau makanan atau minuman yang tidak merangsang kita untuk mual dan muntah. Nah, ini pengobatan medis ya. Kalau dirasa sudah sangat sulit mengatasi hiperemesis gravidarum, maka yang bisa dilakukan kita mengkonsumsi vitamin B6, Mediamer, dan lainnya supaya mual muntah yang berlebihan itu bisa kita atasi dengan baik dan kita bisa beraktivitas kembali. Nah, penyebab hiperemesis gravidarum itu yang pertama tadi karena peningkatan beta-HCG dan estrogen. Nah, peningkatan beta-HCG dalam tubuh dan estrogen diduga mempengaruhi sistem pencernaan yang tadinya nggak smell baunya tidak terlalu terasa ketika hamil karena ada perubahan hormon, ketidakseimbangan hormon, baunya kerasa. Saya bisa simpulkan hari ini yang bisa kita lakukan adalah ubah pola makan, ya, porsi makan sering, kemudian jangan paksakan makan dengan porsi besar, hindari jenis-jenis makanan yang merangsang. Kalau bangun tidur jangan langsung bangun, tapi perlahan-lahan kalian harus punya posisi tertentu untuk. Gimana penjelasan saya? Mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat buat kalian dan juga buat orang lain. Terima kasih sudah menonton saya, Kamar Bu Bidan. Terima kasih buat pasien yang sudah bercerita kepada saya tentang keluhannya. Saya akan jawab setiap pertanyaan dari pasien maupun dari kalian dari balik Kamar Bu Bidan. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Nah, pengobatan hiperemesis gravidarum ini kalau dia sudah berhubungan dengan tindakan medis, berarti pengobatan memang kita harus lakukan berdasarkan tingkat keparahan dari gejala dan kondisi kesehatan ibu hamil secara keseluruhan. Nah, pengobatan itu bisa dilakukan dengan tujuan untuk menghentikan mual muntah, mengganti cairan dan elektrolit yang hilang karena muntah berlebihan, kemudian memenuhi kebutuhan nutrisi serta harus mengembalikan nafsu makannya seperti semula. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, tetapi tentu saja karena ini berhubungan dengan tindakan medis, maka tidak boleh pasien sekali-kali melakukan sendiri tanpa di bawah pengawasan dokter. Nah, jadi salah satunya adalah biasanya ya beberapa obat yang bisa diberikan oleh dokter itu seperti obat anti mual, kemudian vitamin B1 atau tiamin, kemudian piridoksin atau B6. Anti mual itu bisa diberikan promethazine, kemudian suplemen vitamin dan nutrisi. Nah, kalau dia saat hiperemesis ibu tidak bisa menelan cairan atau makanan sama sekali, maka obat dan nutrisi itu harus diberikan melalui infus. Nah, selain melalui infus, ibu hamil juga dapat menerima asupan makanan melalui selang makanan. Kenapa? Karena hiperemesis itu bisa membahayakan kondisi ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Jadi mual muntah yang berlebihan akan menyebabkan ibu hamil kehilangan banyak cairan sehingga berisiko mengalami dehidrasi dan gangguan elektrolit.
sehingga harus ditangani.